Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taurik Al-Fajri dengan PM 2057051002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu studi kasus, yaitu Candi Morse, dan menerjemahkan masukan berupa sekumpulan titik dan strip menjadi suatu huruf, kata atau kalimat, tanda garis miring sebagai pemisah atau spasi antar kata. Di sini saya telah membuat kode C++-nya yang dimulai dengan library IOStream, terus ada using namespace std, selanjutnya ada void, fungsi void letter, string code, terus ada fungsi integer main, string input, Morse, terus ada getLine, setIn, input. GetLine input ini berfungsi untuk mengambil jumlah banyak baris dari inputan dan menyimpannya ke data input. Selanjutnya ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari inputan .length, i increment. Ini perolongan mulai dari 0 hingga panjang dari inputan. Sini ada if input i sama dengan slash cout spasi atau kosong. Sini jika inputannya terdapat slash, maka akan diganti menjadi spasi atau input atau kosong. Selanjutnya else if input i tidak sama dengan kosong, maka Morse tambah sama dengan input i. Ini jika input tidak sama dengan kosong atau spasi, maka Morse akan ditambah ke huruf i. Sini else if Morse.length lebih besar dari 0, letter Morse sama dengan inputan. Jika data Morse lebih besar daripada 0, maka di sini akan menjelaskan fungsi dari Candi Morse ya. Terus ini ada if Morse.length lebih besar dari 0, maka letter Morse. Sini jika Morse lebih dari 0, maka akan menjelaskan fungsi mengenai Morse, terus return 0. Sini ada fungsi void letter, string code. Sini ada string Morse code yang berarray 26, itu untuk seluruh jumlah sandi Morse dari alfabet A sampai Z. Lanjut ada char alfabet dengan berarray 26, itu berisi semua alfabet dari A sampai Z. Terus di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil pada 26, dan i increment. Ini perulangan mulai dari 0 hingga 26, yaitu jumlah alfabet. Ada if Morse code i sama dengan code cout alfabet i. Ini jika salah satu sandi Morse ke i terdapat data sandi, maka dia akan
mencetak alfabetnya. Langsung kita coba run saja. Di sini saya akan mencoba input data ini, sandi ini. Maka dia akan keluar orang beriman pasti bahagia. Selanjutnya yang kedua, maka dia akan keluar saya orang beriman sesuai. Selanjutnya yang terakhir, saya bahagia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya. Di sini dimulai dari start, lanjut ke data variabelnya, yaitu Morse code dan alfabet. Selanjutnya ada input code. Di sini ada deklarasi, ada i sama dengan 0, x sama dengan input. Di sini z, masukkan. Selanjutnya ada i lebih kecil dari x length. Di sini untuk jika i lebih kecil dari panjang inputan, kalau yes dia akan lanjut ke sini, jika no dia akan ke sini. Sini jika yes, sini x i sama dengan slash. Jika inputannya itu terdapat slash, maka akan menghasilkan output spasi atau kosong seperti ini. Lanjut ke i plus 1, balik lagi ke sini. Jika tidak dia akan cari x dengan spasi. Jika ya, dia akan data z, data xi, lanjut ke i plus 1, lanjut lagi ke sini. Lanjutnya ke no, dia akan x lebih besar dengan 0. Jika yes, dia akan lanjut ke j sama dengan 0. Jika tidak, dia akan lanjut ke i plus 1 dan mulai lagi ke sini. Jika yes, j sama dengan 0. Lanjut j lebih kecil dari 26. Lanjut ke perulangan Morse code i sama dengan code. Jika no, jika tidak, dia akan j plus 1, dia akan ditambah 1, lanjut ke sini. Jika j lebih kecil dari 6, lanjut ke sini. Jika yes, dia akan mengeluarkan output alfabetnya dan lanjut ke i plus 1. Nah, jika no, ada y length lebih besar dari sama dengan 0. Jika yes atau ya, dia akan lanjut ke j sama dengan 0. Jika no, dia akan selesai. Sini jika yes, j sama dengan 0. Lanjut ke j lebih kecil dari 26. Lanjut perulangan Morse code i sama dengan code. Jika no, dia akan bertambah 1 dan balik ke sini. Jika yes, dia akan mengeluarkan output alfabet dan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pseudocode-nya. Diawali dengan prosedur letter, input code sama dengan string, kondisi awal yaitu berisi nilai inputan code,
dan kondisi akhir berupa nilai karakter A sampai Z. Lanjut deklarasinya. Di sini ada I, itu bertipe data integer. Jadi Morse code itu bertipe data itu array 0 sampai dengan 26 of string. Selanjutnya ada Morse code array 26 yang berisi sandi Morse-nya. Selanjutnya ada alfabet yang berarray 26 yang berisi huruf alfabet. Ini deskripsi I itu 0. Jika I itu 0, maka for I itu 26, if Morse code I dengan code then write alfabet. Jika Morse code-nya dengan kodenya jika sama dengan sandinya, maka dia akan menulis alfabet ke I-nya. Ada and if. Sini I yaitu I plus 1 and 4. Selanjutnya mengenai algoritmanya, ini algoritma Morse code. Ini deklarasi. Ada I yang bertipe data integer, input itu string, Morse string, prosedur letter itu input code string, itu deskripsinya, dan read input itu baca masukannya dulu. Terus I itu 0, for I itu input length, if input I maka if input I yaitu slash maka akan menulis ya spasi atau kosong. Jika else if input I dengan spasi atau kosong, then Morse plus input I. Jika input kosong, dia akan lanjut menuliskan kode Morse-nya. Jika Morse length lebih besar dari 0, then write prosedur letter Morse. Jika Morse length lebih besar dari 0, maka dia akan menulis prosedur dari yang prosedur letter Morse. Dan if. Sini I yaitu I plus 1 and 4. If Morse length lebih besar 0, then write prosedur letter Morse and if. Jika Morse lebih besar dari 0, maka dia akan menulis prosedur letter. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.